Oke, kita bahas sesuatu yang penting banget buat semua pebisnis. Penghasilan. Tentu, ini yang kita kejar setiap hari kan? Tapi, pernah nggak sih Anda mikir kalau cara Anda melihat penghasilan dan cara kantor pajak melihatnya, itu bisa jadi dua dunia yang berbeda? Nah, di sini seringkali letak kesalahpahamannya. Ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal mulai dari pemahaman dasarnya dulu, terus kita lihat gimana dua kacamata yang berbeda memandang penghasilan. Habis itu kita selami apa sih definisi penghasilan kena pajak, lalu kita akan sampai di sebuah persimpangan penting, dan yang terakhir, kenapa semua ini ngefek banget ke bisnis Anda. Ya iyalah, namanya juga bisnis, ya kan? Tujuannya pasti satu, ningkatin omset, ningkatin untung, bikin perusahaan makin bernilai. Ini adalah titik awal kita semua. Nah, ini dia nih pertanyaan jebakannya. Apa yang kita anggap sebagai pemasukan sehari-hari, ternyata ceritanya bisa beda banget di mata perpajakan. Siap buat lihat perbedaannya? Oke, sekarang kita masuk ke intinya. Bayangin deh, ada dua kacamata yang beda banget buat ngelihat satu hal yang sama, yaitu penghasilan. Ada kacamata akuntansi yang biasa kita pakai, dan ada kacamata pajak. Nah, lihat kan bedanya? Jomplang banget. Kalau dari sisi akuntansi, ya jelas penghasilan itu dari aktivitas normal bisnis, jualan, jasa, dan semacamnya. Tapi lihat yang kanan, sudut pandang pajak itu jauh lebih luas. Kata kuncinya, setiap tambahan kemampuan ekonomis, dari manapun, dalam bentuk apapun. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang apa itu income. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi definisi versi pajak ini. Soalnya, kalau kita nggak paham ini, bisa-bisa kita salah langkah dalam merencanakan pajak. Ini dia definisi resminya. Langsung dari kitab suci perpajakan kita, Undang-Undang PPH. Perhatiin deh frasa-frasa ajaibnya. Setiap tambahan kemampuan ekonomis dan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Artinya apa? Artinya hampir semua hal yang bikin kita lebih kaya, mau itu bentuknya uang, barang, atau fasilitas, bisa dianggap sebagai penghasilan oleh pajak. Luas banget kan? Biar lebih kebayang, coba lihat contoh-contoh ini. Bukan cuma laba usaha dari jualan produk aja loh. Anda jual aset kantor dan untung, kena. Dapat hadiah undian, itu penghasilan. Dapat duit sewa, penghasilan juga. Semuanya ini masuk radar pajak. Oke, biar nggak ngawang-ngawang, kita pakai satu contoh nyata yang sering bikin bingung, keuntungan modal atau capital gains. Ini contoh yang pas banget buat ngeliatin betapa berbedanya dunia akuntansi dan dunia pajak. Jadi ceritanya gini, ada perusahaan namanya PT Abadi. Mereka punya truk tua yang udah nggak kepake, terus mereka putuskan buat jual aja. Truknya laku, mereka dapat duit 80 juta rupiah, uang ini masuk ke kas perusahaan. Tapi, tunggu dulu. Di catatan pajak, setelah dihitung penyusutannya selama ini, nilai si truk itu ternyata tinggal 20 juta rupiah. Ini yang namanya nilai buku fiskal. Dan boom! Ini dia intinya. Selisih antara harga jual 80 juta rupiah dengan nilai buku 20 juta rupiah, yaitu 60 juta rupiah, itu sepenuhnya dianggap sebagai laba yang kena pajak. Padahal ini bukan dari operasional jualan utama mereka, tapi tetap dihitung sebagai penghasilan. Eits, ceritanya belum selesai. Seolah-olah belum cukup rumit, ternyata nggak semua penghasilan itu diperlakukan sama di mata pajak. Disinilah kita ketemu sama persimpangan jalan yang krusial banget. Nah, tabel ini penting banget. Ada yang namanya PPh final dan PPh tidak final. Tapi coba deh fokus ke baris ketiga, yang soal biaya. Ini game changernya. Kalau penghasilan Anda kena PPh final, semua biaya yang Anda keluarin buat dapat penghasilan itu hangus. Nggak bisa jadi pengurang pajak, tapi kalau PPh tidak final, biayanya bisa dikurangkan. Ini poin yang super duper penting. Oke, teori cukup. Sekarang kita lihat gimana bedanya PPh final dan tidak final ini benar-benar ngaruh ke isi dompet perusahaan Anda. Ini bukan lagi soal teori, ini soal duit. Saya ulangin sekali lagi ya, biar benar-benar nempel di kepala. Biaya yang nyambung ke pendapatan PPh final itu nggak bisa dipakai buat ngurangin pajak. Anggap aja hangus dari kacamata pajak. Mari kita lihat efeknya. Kita pakai studi kasus PT Sejahtera Karya. Nah, perusahaan ini unik. Mereka punya penghasilan yang kena PPh final, tapi juga punya yang tidak final. Masalahnya, biaya operasionalnya nyampur jadi satu buat ngedapetin dua-duanya. Total penghasilan kotor mereka 500 juta. Kita lihat pecahannya.
60% atau 300 juta itu dari sumber yang pajaknya final. Sisanya yang 40% alias 200 juta itu penghasilan yang pajaknya nggak final. Nah, buat dapat 500 juta itu, mereka ngeluarin biaya gabungan sebesar 250 juta. Pertanyaannya, dari 250 juta ini, berapa yang boleh jadi pengurang pajak? Semuanya? Kita lihat. Caranya adalah dengan alokasi proporsional. Gampangnya gini, kita cuma boleh ngakuin biaya sebanding dengan porsi pendapatan yang tidak final. Pendapatan tidak final kan 40%. Jadi kita ambil 40% itu kita kalikan dengan total biayanya, yaitu 250 juta. Dan jeng, ini dia hasilnya. Dari total biaya 250 juta, ternyata yang boleh diakui sebagai pengurang pajak cuma 100 juta. Sisanya yang 150 juta nggak bisa dipakai karena dianggap terkait sama penghasilan PPh final. Kebayangkan dampaknya ke laba kena pajak Anda gede banget. Oke, jadi mari kita rangkum poin-poin pentingnya. 1, ingat, definisi penghasilan versi pajak itu super luas. 2, ada 2 jalur pajak, final dan tidak final, dan ini beda banget aturannya. 3, ngerti bedanya ini penting banget buat ngatur biaya, mana yang bisa jadi pengurang. Dan terakhir, ini semua nunjukin betapa krusialnya punya pembukuan yang rapi biar bisa misahin biaya dan memaksimalkan pengurang pajak. Jadi, setelah kita bedah semuanya, sekarang bola ada di tangan Anda. Dengan pemahaman baru ini, coba deh lihat lagi model bisnis Anda. Gimana struktur pendapatan dan biayanya? Ada nggak strategi yang bisa diubah supaya lebih optimal dari sisi pajak? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.